Jadi di video kali ini aku datengin tamu spesial yaitu adikku sendiri. Coba perkenalan dulu. Halo teman-teman, nama aku Risma. Ngono tok. Iya wis. Kali ini aku emang sengaja datengin adikku gitu karena dia sedang kuliah S1 terus dia aktif banget ikut lomba-lomba di luar kampus. Nah, kita sebenarnya pengen share-share aja sih. Jadi siapa tahu teman-teman di luar sana pas lagi kuliah pengen ikut lomba-lomba juga kayak adikku ini. Coba kenalin dulu ke teman-teman. Kamu sekarang lagi sibuk apa? Kuliah di mana? Jurusannya apa gitu? Ya, jadi aku kuliah di Telkom University, jurusan S1 Teknik Industri, lagi semester 6. Sibuknya sih aku lagi ya pastinya kuliah, sama aku juga ikut lomba-lomba, berbagai lomba, sama organisasi di kampus, sama bisnis bareng Mbak Nida. Oke, iya. Kita ada bisnis bareng sih sebenarnya. Online shop buat nambah-nambah sangu kan ya? Ya, mantul. Nah, kamu kalau lomba-lomba itu di bidang apa biasanya? Nah, kalau misalnya lomba-lomba kemarin yang sempat aku ikutin sih bidangnya bisnis plan, bisnis case, kayak gitu sih yang berhubungan sama teknologi gitu. Oh, itu masih nyambung sama kuliah nggak sih? Masih nyambung sih karena kan dia perencanaan bisnis, ada mata kuliah yang memang ke manajemen, jadi masih nyambung. Oh, berarti emang sengaja ya ngambil lomba-lomba tentang bisnis gitu. Iya. Soalnya kamu kan juga basicnya teknik industri, jadi paling mudah nggak? Agak gampang gitu Iya. nggak? Iya. Kan di TI juga ada belajar manajemennya dikit. Oke, mantap. Terus gimana sih lomba-lombanya gitu itu? Lombanya sih gampang aja, tinggal searching di internet kemarin informasi-informasi. Itu banyak banget tentang lomba-lomba bisnis. Terus kalau misalnya kalian punya ide sesuatu yang menarik, entah itu aplikasi atau apa, bisa langsung submit ide kalian gitu. Jadi penting banget ya buat ini ya, kita ngembangin ide baru buat ngembangin negara kita Indonesia gitu kan dengan teknologi-teknologi terbaru atau dengan ide-ide yang fresh apalagi dari anak-anak kuliahan yang masih fresh banget pemikirannya. Betul. Keren. Jadi ide-ide yang menurut kalian unik atau belum ada nih di Indonesia gitu, bisa nih kalian coba ikutan ini dan mungkin bisa kalian improvisasi lagi dan jadiin beneran aplikasinya gitu. Iya, beneran produk gitu Iya, ya. bisa. Oke. Apa sih motivasi kamu buat ini ikut-ikut sering ikut lomba kayak gitu? Nah, fakta menarik nih. Ya, apa? Mungkin motivasi pertama kali aku ikutan lomba itu gara-gara Mbak Nida. Karena selama aku SMA dulu, aku ngeliat Mbak Nida kayak, wah prestasinya banyak banget nih dalam akademik ya. Kayak nilainya itu bagus-bagus, ranking 1 terus. Terus dia Enggak juga sih. Iya. waktu ambil kuliah juga beasiswa kan, pokoknya pinter banget lah gitu. Terus aku mencari apa sih hal yang membedakan aku dengan Mbak Nida gitu. Aku mencari passion aku sendiri, apa yang aku suka gitu. Mbak Nida kan suka belajar di dalam akademik gitu. Ya udah aku cari tentang kompetisi-kompetisi gitu. Weh, aku Yang- jadi motivator guys. Awalnya gitu ya guys gitu. Terus kedua ya emang pengen otomatis ya membanggakan kedua orang tua sih pastinya. Tapi pasti ini kan kamu juga pengen cari pengalaman. Iya pasti itu. Cari ilmu juga pastinya. Tapi motivasinya emang yang tadi benar. Weh. Kapan sih kamu pertama kali ikut lomba? Pertama kali ikut lomba dalam bidang bisnis nih. Kalau bisnis plan sendiri itu aku ikut waktu semester 1 waktu awal masuk. Oh, Semester berarti 1. kamu baru masuk kuliah itu langsung ikut lomba? Iya. Kok bisa? Karena waktu itu aku ikut UKM. Oh, kamu langsung join di UKM itu? Kok nggak ngerti UKM itu apa? Oh, UKM itu apa? UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Lombanya kamu itu tim ya? Iya tim. Tim atau sendiri? Tim. Pernah sendiri nggak? Individu gitu maksudnya? Sejauh ini sih kalau lomba kayak gitu yang bisnis plan, bisnis case itu per tim sih 3 orang. Itu biasanya kamu sama temen seangkatan atau sama kakak kelas? Kemarin sempet satu angkatan, sempet sama kakak kelas juga. Oh, berarti Bahkan beda jurusan juga sering banget gitu. Oke, berarti macam-macam ya? Maksudnya kamu nggak punya tim khusus sendiri buat lomba gitu? Nggak? Enggak sih, Oh, berarti macam-macam gantian. setiap lomba kamu
kemungkinan bisa tim yang berbeda gitu. Iya, tapi sempet sih kayak ikut 3 lomba timnya sama gitu, sempet karena udah cocok kan. Ya pokok bisa sama, bisa random, bisa beda juga. Oke. Menarik nih ya, maksudnya dia ikut lomba banyak tapi timnya bisa beda-beda, berarti kan penyesuaiannya juga harus jago juga ya, maksudnya koordinasi, kerjasama dengan orang yang berbeda-beda kan juga beda juga gitu, kamu harus ngatur itu juga gitu. Dari lomba-lomba yang kemarin, lombanya apa aja sih? Terus di mana aja itu tuh? Kemarin sih aku lebih sering bisnis case gitu. Itu lombanya kita di Semarang, ada pernah di Jakarta juga pernah, di Bandung juga iya. Jadi Nah, berbagai macam. kalau di internasional pernah juga? Pernah Oh, di internasional pernah di mana? di Malaysia. Oh, berarti sempat ke Malaysia buat lomba ya? Ya sempat, itu bareng tim juga sih, nggak sendirian. Oke, keren kan? Terus dari kamu kalau di total udah berapa banyak tuh lomba yang Aduh, berapa kamu ya? ikutin? Banyak banget ya? Banyak sih, nggak kehitung soalnya kalau finalis mungkin bisa dihitung ya, karena tapi kalau partisipan itu banyak banget. Oh, maksudnya kalau partisipan tuh kamu submit ide tapi Nggak lolos nggak lolos presentasi gitu. Oke. Kalau udah finalis berarti kamu udah lolos Iya. seleksi, kamu jadi finalis. Oke. Datang ke sana untuk presentasi kalau masuk finalis. Kalau di total sama nggak lolos sama lolos tuh berapa kira-kira? 30? Nggak ngitung sih, tapi mungkin 20-an. Tapi nggak 20. ngitung. Lumayan 20 itu banyak, udah kan? termasuk nggak lolosnya ya. Sekedar partisipan buat submit ide doang gitu. Tapi masih termasuk banyak banget sih. Jadi summit lomba-lomba sampai 20 lomba. Wow. Nah, dari lomba-lomba itu pencapaian yang paling besar apa? Yang kemarin yang di Malaysia itu dapat silver award. Wow, silver award berarti juara 2 ya? Apa beda? Juara 2 ya. Juara 2. Di bidang apa itu kalau boleh tahu? Itu kemarin aku kategorinya sosial, jadi bikin aplikasi yang berhubungan dengan sosial. Berarti pencapaian paling besar tuh kamu dapat silver award di Malaysia ya? Wah, Malaysia. Keren. Terus, nah dari lomba-lomba itu kan kamu tadi bilang ya, kalau partisipan itu berarti idenya tuh nggak lolos atau berkasnya nggak lolos. Nah kalau gitu tuh gimana tuh rasanya? Maksudnya kan kamu maksudnya pasti kan bikin semalaman, bikin dokumen, proposal, tapi ternyata nggak lolos seleksi. Itu gimana? Ya sedih sih ada, cuman masih nggak sedih banget sih. Jadi aku kalau misalnya nggak lolos kayak gitu, aku sama temen aku satu tim kan improve lagi gitu. Apa sih yang kurang? Kenapa kita nggak lolos ya? Mungkin karena emang belum rezekinya atau emang idenya kurang menarik. Jadi kita improve lagi atau cari ide baru. Oke. Terus dicoba lah ya. Pokoknya nggak putus asa, kuncinya kayak gitu kan? Oke. Nah, dari kamu lomba-lomba itu pasti kan banyak banget ya keuntungannya dari segi pengalaman atau bisa kamu dikenal banyak orang di kampus gitu kan. Nah, aku mau nanya itu yang keuntungan terbesar tuh dari kamu ikut lomba-lomba apa sih? Kalau keuntungan, nah di kampus aku itu ada kalau misalnya kalian juara 1 atau juara 2, juara 3 gitu dapat beasiswa dari Telkom, bayar kepotong BPP-nya gitu. SPP maksudnya Iya, ya? SPP. Oh berarti kalau kamu menang juara 1, 2, 3 di kampusmu itu ada pemotongan biaya SPP. Iya. Oh, berarti lumayan juga ya? Lumayan gitu. Kalau menang juara 1, 2, 3 ya gitu. Berarti bisa ngirit uang SPP lah ya? Ya, terus juga keuntungannya pastinya pengalaman gitu, sama belajar hal yang baru menurut aku sih gitu, yang nggak aku pelajarin di kampus sebelumnya itu aku pelajarin lagi di luar kampus, sama nambah temen juga sih, banyak kenalan baru dari kampus-kampus lain. Iya pasti nambah channel juga Iya, kan? betul. Ketemu teman baru di kampus, apalagi kalau lomba di luar negeri, Iya, bisa aja banyak ketemu banget, ya. dosen atau mungkin malah kita kerja sama kampus di luar kan? Iya. Kemarin itu pas di Malaysia sempat ini nggak diajakin kerja sama nggak sama kampus di sana? Sempet kemarin kan lombanya itu lebih ke expo ya gitu, kayak tampilin idenya doang, kita tuh apa idenya. Nah itu sempat beberapa kali didatengin sama kayak manajer atau dosen Malaysia gitu, ngajak
kerjasama karena idenya menarik nih gitu. Oke. Karena belum ada gitu. Oh, Sempet sih. mantap. Terus kalau dari lomba-lomba itu kan pasti ada keuntungan sama nggak enaknya atau kerugiannya. Nah, kalau dari lomba-lomba itu nggak enaknya apa sih dari Risma sendiri? Mungkin gak enaknya kan kalau misalnya daftar gitu kan pasti bayar juga ya. Nah bayar itu kan ngeluarin dana kita. Kalau misalnya kita nggak lolos ya udah dana yang kemarin hilang. Maksudnya biaya registrasi lomba gitu pendaftaran, kan? iya. Pendaftaran lomba. Itu sih. Oh, berarti kalau nggak lolos biayanya bisa hilang ya? Nggak ada yang pernah dibalikin gitu biayanya? Nggak ada. Pasti Berarti kayak, ya. pasti hilang. Hilang gitu. Hilangnya biasanya sekitaran berapa itu? Tergantung lombanya sih, tapi biasanya pendaftaran tuh 300.000. Oh, tapi itu dibagi sama tim kan? Iya, Jadi kayak dibagi. urunan gitu kan? Patungan. Iya, patungan. Iya. Sebutannya anak-anak sekarang patungan, guys. Oke. Nah, kamu kalau lomba-lomba gitu sering ini nggak sih ganggu kuliah? Soalnya kan kamu pasti lomba di luar, terus kamu pasti kan lombanya itu biasa beberapa hari, 3 hari, 4 hari kan pasti. Nah, itu kamu ini nggak sih sering ganggu kuliah nggak? Mungkin kalau ganggu sih nggak juga. Soalnya di kampus aku itu ada yang namanya susulan. Misalnya hari dimana aku praktikum, sedangkan aku udah lolos final nih, presentasi ke kampus itu yang ngadain acaranya. Berarti kan aku nggak ikut praktikum. Nah mereka adain susulan gitu. Maksudnya susulan ujian? Iya, susulan ujian, Oh, praktikum oke. atau Tapi kalau susulan praktikum atau ujian gitu ya. Terus kalau ini kalau kuliah-kuliah biasa, kalau kuliah biasa, nah di sana di kampus aku itu ada namanya dispensasi gitu. Jadi hitungannya dispen bukan bolos gitu. Kalau misalnya nggak masuk. Oke. Tapi materi tetap bisa ngikutin ya dari dosen tuh. Kalau materi sih kan kita libur sehari 2 hari buat berangkat lomba gitu ya. Jadi ya emang ketinggalan kalau misalnya belajar di kelas kita nggak ikutan. Tapi dosen juga ngasih PPT atau materi mata kuliahnya. Jadi kita masih bisa belajar sendiri. Oke. Nah, itu biasanya berapa hari sih kalau lomba-lomba? 3-4 hari bukan? Normalnya Atau sih 3 kelamaan? hari. Oh, 3 hari. Lumayan juga kan kalau nggak masuk. Jadi pasti yang namanya lomba-lomba atau kompetisi pasti ada sisi positif atau keuntungannya dan pasti ada juga sisi negatifnya lah ya. Tapi kayaknya kalau dirasa-rasa banyak keuntungannya kan pasti, ya nggak? Ya kan kamu dari pengalaman, nambah channel gitu kan. Nah, kamu buat ini nggak ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di luar sana gitu atau teman-teman yang lagi kuliah, siapa tahu pengen ikut lomba-lomba atau kompetisi di bidang bisnis. Tapi mereka itu masih takut atau bingung mau cari informasi di mana. Nah, ada pesan-pesan nggak buat mereka? Mungkin banyak ya dari beberapa kalian merasa takut nih atau takut nggak lolos, takut kalah. Nah menurut aku sih pesan dari aku jangan takut, harus berani mencoba gitu. Karena kan kalau misalnya kita gagal, kita bisa belajar dari kegagalan. Jadi Ya, benar. tetap semangat, jangan menyerah. Benar itu. Apa kalau gagal kita bisa belajar dari kegagalan. Iya. Pokoknya coba terus sampai kita berhasil lah intinya. Pokoknya jangan menyerah teman-teman. Oke, gitu aja di video kita kali ini. Nanti kita bakal bahas lebih rinci tentang lomba-lomba yang Risma ikutin, tapi itu di next video. Nih, jangan lupa like, komen, sama subscribe YouTube channel aku. Bye. Dah.